Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus. Dapat teman-teman lihat nama saya di sini. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi poin pertama, yaitu karakteristik hambatan sensori penglihatan atau disebut juga dengan tunanetra. Sebenarnya apa itu tunanetra? Nah, tunanetra di sini secara mendasar dapat diartikan sebagai anak-anak yang mengalami gangguan pada fungsi penglihatan. Kita perlu mendefinisikan ketunanetraan berdasarkan fungsi atau kemampuan penglihatan yang tersisa. Adapun karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, kelompok yang mempunyai acuity 20/70 feet, 6/21 meter. Artinya, ia bisa melihat dari jarak 20 feet, sedangkan anak normal dari jarak 70 feet ini tergolong kurang lihat atau low vision. Yang kedua, kelompok yang hanya dapat membaca huruf E, paling besar pada kartu Snellen dari jarak 20 feet, sedangkan orang normal dapat membacanya dari jarak 200 feet, 20/200 feet atau 6/60 meter, dan secara hukum sudah tergolong buta atau legally blind. Yang ketiga, kelompok yang sangat sedikit kemampuan melihatnya, sehingga ia hanya mengenal bentuk dan objek saja. Yang keempat, yaitu kelompok yang hanya dapat menghitung jarak dari jari dari berbagai jarak. Nah, yang kelima, kelompok yang tidak dapat melihat tangan yang digerakkannya. Yang keenam, kelompok yang hanya mempunyai light projection atau dapat melihat terang serta gelap dan dapat menunjuk sumber cahaya. Yang ketujuh, kelompok yang hanya mempunyai persepsi cahaya atau light perception, yaitu hanya bisa melihat terang dan gelap saja. Yang kedelapan, kelompok yang tidak mempunyai persepsi cahaya atau no light perception, yang disebut dengan buta total atau totally blind. Nah, selanjutnya poin yang kedua, karakteristik anak dengan hambatan pendengaran atau tunarungu. Nah, tunarungu di sini adalah istilah yang menunjukkan pada kondisi ketidakfungsian organ pendengaran atau telinga dari seseorang anak. Kondisi ini menyebabkan mereka memiliki karakteristik yang khas, berbeda dari anak normal pada umumnya. Adapun karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu cara berjalannya kaku dan agak membungkuk. Nah, di sini akibatnya terjadi permasalahan pada organ keseimbangan di telinga. Itulah sebabnya anak-anak tunarungu mengalami kekurangan keseimbangan dalam aktivitas fisik. Yang kedua, pernapasan pendek dan tidak teratur. Anak-anak tunarungu tidak pernah mendengar suara-suara dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, cara melihatnya agak beringas. Maksudnya di sini, penglihatan merupakan salah satu indera yang paling dominan bagi anak-anak penyandang tunarungu, karena sebagian besar pengalamannya diperoleh melalui penglihatan. Selanjutnya, yaitu poin C, karakteristik anak dengan hambatan perkembangan intelektual atau tunagrahita. Tunagrahita di sini adalah suatu kelainan yang fungsi intelektual umumnya di bawah rata-rata, yaitu IQ-nya 84 ke bawah. Biasanya anak-anak tunagrahita akan kesulitan dalam menyesuaikan perilaku. Adapun karakteristiknya, yang pertama, anak tunagrahita memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, sedemikian rupa dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. Yang kedua, adanya keterbatasan dalam perkembangan tingkah laku pada masa perkembangannya. Yang ketiga, terlambat atau terbelakang dalam perkembangan mental dan sosial. Yang keempat, mengalami kesulitan dalam mengingat apa yang dilihat, dengar, sehingga menyebabkan kesulitan dalam berbicara dan berkomunikasi. Yang kelima, mengalami masalah persepsi yang menyebabkan tunagrahita mengalami kesulitan dalam mengingat berbagai bentuk benda, visual perception, dan suara atau auditory perception. Yang keenam, keterlambatan atau keterbelakangan mental yang dialami tunagrahita menyebabkan mereka tidak dapat berperilaku sesuai anak seusianya. Poin yang D, yaitu karakteristik anak dengan hambatan fisik dan motorik atau disebut juga dengan tunadaksa.
sebenarnya apa itu tunadaksa? Tunadaksa di sini secara etimologis yaitu seseorang yang mengalami kesulitan mengoptimalkan fungsi anggota tubuh sebagai akibat dari luka, penyakit, pertumbuhan yang salah perlakuan, dan akibatnya kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh tentu mengalami penurunan. Adapun karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama dari akademik. Akademik di sini yaitu adanya kelainan pada sistem cerebral. Tingkat kecerdasannya berentang mulai dari tingkat IDOC sampai dengan gifted. Yang kedua, karakteristiknya sosial atau emosional, yaitu adanya masalah emosi seperti mudah tersinggung, mudah marah, rendah diri, kurang dapat bergaul, pemalu, menyendiri, dan frustasi. Nah, yang ketiga yaitu karakteristik fisik atau kesehatan, yaitu adanya cacat tubuh dan gangguan lain seperti sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran, penglihatan, dan gangguan pada bicara. Selanjutnya, poin yang E yaitu karakteristik anak dengan hambatan perilaku atau tunalaras. Tunalaras di sini adalah hambatan emosi dan tingkah laku sehingga kurang dapat atau mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya, dan hal ini akan mengganggu situasi belajarnya. Yaitu adapun karakteristiknya, yang pertama yaitu bersikap pembangkang. Yang kedua, mudah terangsang atau emosi atau mudah marah. Yang ketiga, sering melakukan tindakan agresif yang merusak atau mengganggu dalam pembelajaran. Yang keempat, sering bertindak melanggar norma sosial atau norma susila atau hukum. Nah, selanjutnya yaitu poin F, karakteristik anak berbakat. Di sini dalam karakteristik anak berbakat, yang pertama, memiliki banyak keterampilan. Maksudnya di sini adalah anak memiliki banyak keterampilan seperti mahir bernyanyi, mahir bermain sepak bola, menari, dan lain sebagainya. Anak mampu memakai baju sendiri tanpa kesulitan, mampu menguasai teknik tertentu hanya dengan melihat saja, dan dengan latihan beberapa kali anak bisa melakukannya dengan baik. Melatih kemampuan motorik anak yang berbakat sangatlah bagus. Selain menggunakan energinya yang aktif untuk hal positif, juga melatih kreativitas anak dan perkembangan otak anak. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, di sini anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru yang ada di sekitarnya. Anak-anak akan aktif bertanya kepada benda-benda di sekitarnya. Orang tua terkadang lelah menanggapi anak yang terlalu ingin tahu. Namun seharusnya jangan. Orang tua harus tetap dengan sabar membimbing anak untuk memahami banyak hal di sekitarnya. Di masa dini ini perkembangan anak sangatlah pesat dan mampu menyerap banyak hal yang baik. Yang ketiga, memiliki daya ingat yang kuat. Nah, anak yang memiliki daya ingat yang kuat di sini, setiap hal baru yang dipelajarinya akan dia serap dan diingat. Maka dari itu, anak yang berbakat ini mampu menirukan dan mempraktekkan dengan cepat apa yang dipelajari. Anak-anak dapat melihat dan menirukan apapun yang dilakukan orang tuanya karena ingatannya yang kuat tersebut. Yang keempat, gaya bicaranya lebih dewasa. Nah, anak lebih cepat menyerap kata-kata dan berpikir matang. Kemudian anak mampu berbicara dan menggunakan bahasa seperti orang dewasa. Anak juga memiliki kemampuan meniru orang dewasa lebih cepat. Anak juga pandai dalam memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Baik, demikianlah presentasi materi tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.